تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan dari ciri membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Iya. Ini prinsip ya. Makanya kalau orang belajar itu dia kenal sunnah, itu pengaruhnya pada dirinya, dia bisa membedakan mana sunnah mana bidah. Itu pengaruh pada dirinya. Dan dia punya pengetahuan membedakan, ada ciri-ciri yang dia pahami. Di sini diberikan beberapa ciri oleh beliau. Kata beliau, wa ira ra'aita ar-rajula yaqulu haula'i syakkaku fahdharuhu fa innahu ala ghairi tariq. Apabila engkau melihat seorang berkata bahwa mereka, ya ulama itu tadi, para peragu, sungguhnya orang itu berada di atas selain jalan sunnah. Iya. Sungguhnya orang itu berada di atas selain jalan sunnah. Ini cirinya kaum Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu dari ciri mereka itu menuduh ahli sunnah sebagai para peragu. Kenapa? Sebab ahli sunnah membolehkan berkata, ana mu'min insyaallah. Saya adalah seorang mukmin insyaallah. Jelas ya? Itu dibolehkan oleh ahli sunnah, tidak ada silam pendapat. Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi bahwa para ulama membolehkan istithna dalam iman dari semua ulama yang beliau jumpai di berbagai negeri. Iya. Dan ahli sunnah di dalam mengatakan insyaallah itu bukan ragu. Bukan ragu. Tapi mereka mengatakan insyaallah di situ ada beberapa sebab. Di antara sebabnya keimanan itu banyak cabang-cabangnya. Banyak cabang-cabangnya. Maka dia katakan insyaallah dia berharap bisa melakukan seluruh dari cabang-cabang keimanan itu. Seluruh dari cabang-cabang keimanan tersebut. Iya. Kemudian seseorang itu, yang kedua seorang itu jangan terkesan dia memuji dirinya. Jangan dia katakan imanku sudah sempurna. Atau imanku seperti imannya Jibril. Imanku seperti imannya Nabi Muhammad. Itu tidak boleh dia katakan seperti itu. Tapi begitu dia katakan saya mukmin, insyaallah, itu dia jauh dari merekomendasi dirinya. Jauh dari merekomendasi dirinya. Tapi bukan keraguan. Karena seorang ahli sunnah itu tidak ada yang ragu di dalam keimanan dia. Tapi orang Murji'ah menganggap wah ini para peragu. Makanya itu dahulu cirinya ahli sunnah boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Kalau dia tidak membolehkan, itu Murji'ah berarti. Itu kelompok Murji'ah. Sebab orang Murji'ah berkata iman saya itu sama dengan iman Jibril. Iya, iman pelaku dosa itu sama dengan iman pelaku ketaatan. Itu ucapan kelompok Murji'ah. Tapi ahli sunnah tidak. Mereka mengatakan bahwa iman itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Iya. Dan seorang itu tidak memuji dirinya di atas pokok-pokok, tidak memuji dirinya bahwa imannya itu telah sempurna. Kemudian yang kedua mewaspadai kaum Murji'ah. Ini Murji'ah ini panjang pembahasannya ya. Panjang pembahasannya. Kita akan datang nanti di akidah Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita akan uraikan pokok-pokok pemahaman Murji'ah. Tapi Murji'ah itu sendiri dari kata al-irja yang bermakna takhir. Ya, dia akhirkan amalan dari penamaan iman. Murji'ah itu berkumpul dalam makna amalan tidak masuk di dalam iman. Bertemunya di situ kelompok Murji'ah. Jadi amalan tidak masuk di penamaan iman. Baik. Dan ini ucapan kelompok Murji'ah, ada beberapa ucapan pokoknya, insyaallah kita akan bahas nanti di
daurah yang akan datang terkait dengan akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi.